pada saat kita memberikan sumbangan, anak-anak juga harus ikhlas. Jangan karena terpaksa gitu ya. Kita harus ikhlas pada saat memberikan sumbangan kepada gotong royong peduli Surabaya. Itu ya. Oke, selanjutnya nih anak-anak, saya mau tanya, apakah anak-anak ada grup WA ya? Grup WA sendiri ya? Khusus untuk anak-anak. Ada enggak? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Semuanya dari orang tua masing-masing ya grupnya? Iya. Oh ya sudah. Oh ya sudah kalau gitu. Berarti kalau misalnya ada informasi sesuatu ya, berarti saya sharekan di grup WA-nya orang tua kalian ya. Seperti tadi ada informasi tentang peduli COVID Surabaya. Terus ada apa lagi ya? Oke. Untuk AKM anak-anak ya. Untuk AKM karena September mungkin sudah dimulai. Jadi nanti program kita setiap hari Sabtu ya, setiap hari Sabtu kita tidak membahas tematik, tapi kita membahas untuk soal-soal AKM ya, soal-soal AKM yang di bukunya sudah dipinjamkan kemarin ya. Sudah ada yang belum mengambil bukunya untuk AKM di sini? Ada? Sudah semua ya? Tolong kasih tahu teman-temannya kalau memang ada yang belum mengambil, Pak Titis di sekolah hari Senin dan hari Kamis ya. Hari Senin dan hari Kamis anak-anak bisa mengambil langsung ke Pak Titis. Biasanya ada di ruang literasi. Ya, Pak Titis ada di ruang literasi. Atau nanti bisa japri dulu sebelum mengambil ya. Jadi hari Senin dan Kamis ya, itu ya anak-anak. Oke, anak-anak. Itu mungkin sedikit informasi yang bisa Pak Titi sampaikan ya. Mudah-mudahan anak-anak tidak bosan dan tetap semangat ya. Kenapa? Karena kita juga belum diperbolehkan ke sekolah anak-anak ternyata ya. Bahkan ini PPKM level 4 ini ya, PPKM level 4 ya. Itu diperpanjang sampai tanggal 7 atau 9 ya. Itu ya. Sehingga di depan situ itu ditutup anak-anak. Jadi Pak Titis kalau masuk mau ke sekolah itu lewat terowongan itu. Lewat terowongan Jalan Dukuh Menanggal 1 itu. Ya, yang dari Bungur Rasih. Itu. Jadi karena di depan situ itu ditutup. Itu ya, ditutup. Oke anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita. Ini nanti kita langsung 2 mapel, yaitu tematik dan bahasa Jawa ya anak-anak. Mudah-mudahan kita nanti nututi waktunya. Mudah-mudahan anak-anak juga tidak bosan ya. Kita kalau misalkan ada yang ditanyakan, nanti anak-anak bertanya saja. Tidak usah takut sama saya ya. Saya bukan binatang buas anak-anak ya. Jadi tidak perlu takut dengan Pak Titis. Oke. Nanti kalau pas ketemu, nah anak-anak bisa bersendagurau dengan Pak Titis ya. Biasa saja sama Pak Titis, tidak usah terlalu takut. Biasa, santai gitu ya. Terus kemarin ada tugas untuk membuat ekobrik itu sudah semua ya anak-anak kelas 5C ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, ekobrik-nya itu nanti akan kita buat bersama-sama. Mudah-mudahan kita ada waktu mungkin 1 hari atau bisa untuk membuat ekobrik itu menjadi bahan-bahan yang bermanfaat. Pak Titis punya rancangan dari ekobrik yang sudah kalian kumpulkan, itu ya. Nanti, tapi kadang ada yang nggak keras anak-anak. Jadi nanti kita harus bersama-sama. Yang nggak keras kita isi lagi ya, supaya keras. Terus kita buat ini anak-anak apa namanya tempat sepatu
ya. Tempat sepatu kita tempatkan di depan kelas kita, nanti di depan kelas 5C, ya. Barangkali nanti anak-anak mau bawa sandal, atau misalnya di kelasnya itu nanti mau dilepas sepatunya, bisa tidak tercecer kemana-mana. Oke, itu. Atau bisa untuk membuat ini anak-anak, apa namanya, pot yang di pojok itu ya, pot bunga yang di pojok. Karena sekarang kan lagi ngetren itu bunga-bunga itu anak-anak ya, lagi ngetren bunga-bunga itu. Jadi bisa kita manfaatkan untuk membuat tataan bunga dan sebagainya. Itu anak-anak bagus sebetulnya ya. Oke, tapi hanya kelemahannya itu tadi anak-anak, ada yang gembos. Ya, jadi kurang padat mengisinya. Kalau gembos kan mosok digawe tataan apa namanya bunga, nek gembos lah pleok ini ya. Nggak bisa kuat, pleok apa namanya pleok ya. Tuh. Oke anak-anak, itu nanti menyusul kalau ada informasi selanjutnya. Sekarang kita lanjutkan yaitu tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan untuk itu. Tapi saya akan jelaskan dulu untuk bab IPA, yaitu kemarin kita menjelaskan tentang bab tulang ya anak-anak ya. Tulang itu merupakan alat gerak pasif. Nah, tulang itu merupakan alat gerak pasif bagi manusia. Tuh. Jadi kita harus menjaga ya anak-anak, menjaga kesehatan tulang kita. Oke. Untuk menjaga kesehatan tulang kita, kira-kira apa ya anak-anak ya? Ayo. Supaya tulang kita tidak sampai mengalami kelainan, maka untuk menjaga tulang itu dengan bagaimana anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Berjemur saat pagi hari. Berjemur saat pagi hari, boleh. Ada lagi mungkin yang mau menjawab? Bentar, saya tak tuliskan di sini ya tadi ya. Iya kira, ini ya. Kok gede banget, Rek? Bisakah kecil tulisannya? Bentar ya. Yang pertama tadi apa? Kamu jawabnya? Bisa berjemur pada saat pagi hari, gitu ya? Iya. Berjemur pada pagi hari. Ini bisa terlihatkah anak-anak? Papan tulisnya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Ada lagi mungkin yang mau jawab lagi? Yang kedua apa? Meminum Coba. vitamin untuk tulang. Minum vitamin untuk tulang. Ya. Minum vitamin untuk tulang. Ya, boleh. Terus, ada lagi mungkin yang mau menjawab lagi? Siapa? Yuk, yang ketiga. Apa? Memakan Ya. sayuran. Berolahraga. Memakan makanan yang ini ya. Memakan makanan yang banyak mengandung kalsium, gitu ya. Terus ada lagi, tadi ada yang menjawab kayaknya nomor 4 ya. Di sini dengan cara berolahraga. Gimana tulisannya? Gini ya, Rek. Digabung ya. Berolahraga secara teratur. Ada lagi mungkin? Silahkan. Sudah? Tidak ada? Oke, kita bahas ya. Ini cara menjaga kesehatan tulang. Yang pertama ada tadi yang menjawab berjemur pada pagi hari. Berjemur pada pagi hari ini tujuannya untuk apa tuh anak-anak? Ayo,
berjemur pada pagi hari. Mendapatkan vitamin D. Iya, jadi untuk membantu proses penyerapan vitamin D. Di sini ya, tujuannya berjemur itu adalah untuk apa ini tadi? Biar gimana? Nah, untuk itu ya, untuk mendapatkan apa? Vitamin D gitu ya? Iya. Vitamin D. D ya, gini ya. Jadi berjemur ini tak geser sih, nek ngono. Ini kira. Nah, ini yang pertama. Berjemur pada pagi hari untuk mendapatkan vitamin D. Minum vitamin untuk tulang. Apa minum vitamin untuk tulang? Yaitu vitamin apa? Vitamin D gitu ya. Vitamin D, apa lagi? Kalsium. Terus ada vitamin apa lagi? E ya? Vitamin C. Vitamin C itu untuk ketahanan tubuh anak-anak kalau vitamin C ya. Nih, jadi vitamin D dan kalsium. Ini. I. Ya. Terus memakan makanan yang banyak mengandung kalsium dan vitamin D gini aja. Ini sama juga ya. Ini sebetulnya sama, ini nomor 2 sama ini nomor 2-nya gini aja. Ini tak hapus saja wis. Yang ini ya. Minum dan makan dan minum gitu aja ya. Makan dan minum vitamin. Makan dan minum, gimana ya kata-katanya biar enak ya. Yang banyak mengandung vitamin D, kalsium. Ini ya, ini tak hapus saja. Nah, wes kata-katanya ben enak ini rek. Vitamin D dan kalsium. Oke. Terus yang ketiga ini adalah berolahraga secara teratur. Jangan sampai anak-anak itu berolahraga terus-terusan sampai diforsir ya anak-anak ya. Tidak boleh. Oke, jadi berolahraga itu secara teratur gitu. Ya, tidak boleh berolahraga secara terus-menerus. Oke, ini tadi ya, kesemuanya ini itu adalah cara untuk menjaga kesehatan tulang. Wes, ada yang ditanyakan sampai di sini anak-anak? Tidak ada. Tidak ada. Jelas apa Blas? Tidak ada. Jelas. Ya, sebentar. Bentar ya anak-anak. Ya. Bentar ya. Ya, ada yang bertanya, Siva, kenapa? Sudah sampai di sini? Boleh dicatat dulu anak-anak. Oke. Sekarang ini tadi untuk menjaga kesehatan tulang. Nah, menjaga kesehatan tulang itu ya anak-anak supaya tulang kita tetap sehat ya, supaya tulang kita tidak
mengalami masalah, gitu ya anak-anak ya. Supaya tulang kita tidak mengalami masalah. Yes. Nah, apa saja toh yang penyakit yang dapat menyerang tulang kita anak-anak? Ayo, apa penyakit yang dapat menyerang tulang kita? Kira-kira penyakit apa anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Oke, ini tak hapus ya. Ini kan sudah. Apa saja? Porosi. Apa? Nah, kelainan tulang itu ya anak-anak ya. Kelainan tulang itu ada banyak betulnya. Yang pertama yang dikarenakan apa namanya? Kecelakaan itu yang disebabkan kecelakaan yang pertama adalah apa? Fraktura anak-anak ya. Fraktura itu artinya adalah patah tulang. Oke, jadi ini salah satunya fraktura atau patah tulang. Nih, apa yang menyebabkan patah tulang anak-anak? Itu disebabkan karena kecelakaan. Nah, misalnya jatuh ya, atau pas olahraga cedera. Tuh, misalnya pas sepak bola, terus tubrukan sama temannya sampai patah tulang. Nah, atau pas yang paling sering itu karena kecelakaan kendaraan bermotor. Tubrukan, berat. Nah, tulangnya patah misalnya itu ya. Itu merupakan kelainan pada tulang itu ya. Terus yang kedua anak-anak, coba. Ada juga namanya visura, anak-anak ya. Yang kedua itu ada namanya visura. Apa visura anak-anak? Visura adalah retak tulang. Ini lagi-lagi disebabkan oleh apa kira-kira? Disebabkan oleh kecelakaan, betul. Jadi fraktura dan visura itu disebabkan oleh kecelakaan. Tuh. Kita lanjut anak-anak ya. Fraktura dan visura disebabkan oleh kecelakaan. Yang ketiga, nah ini yang sering kita dengar ya, apa? Osteoporosis. Pernah dengar ini? Osteoporosis. Osteoporosis anak-anak. Ayo. Apa? Pengeroposan tulang. Apa yang menyebabkan osteoporosis anak-anak? Apa? Karena tubuh kita sudah tidak mampu menyerap kalsium. Nah, itu. Jadi osteoporosis itu disebabkan karena tubuh kita itu sudah tidak mampu dalam menyerap kalsium. Padahal kalsium itu sangat berguna sekali untuk apa anak-anak? Untuk kesehatan tulang kita. Gitu ya. Jadi kalau misalnya tubuh kita itu sudah tidak mampu menyerap kalsium, tidak mampu menyerap vitamin D, maka kemungkinan besar kita akan terserang osteoporosis ya. Tuh, makanya apa anak-anak itu tadi dijaga kesehatannya dengan cara berjemur tadi, seperti yang anak-anak sampaikan tadi ya, berjemur di pagi hari, boleh ya. Sekarang banyak loh anak-anak yang berjemur ya, orang-orang yang berjemur. Yang pertama karena untuk mengusir COVID-19 gitu ya, supaya tubuh kita tetap sehat. Yang kedua juga keuntungannya itu tadi, tubuh kita akan mampu menyerap kalsium dengan baik gitu ya. Wes, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Tidak. Oke. Terus selanjutnya ada yang dinamakan apa ya anak-anak ya? Polio, tahu ya? Rakitis
dan polio. Polio. Nah, ini ya. Nomor berapa ya kira? Tak lupa. Nomor 4 ya. Ada Apa? polio. Jadi disebabkan karena kelainan tulang yang membentuk huruf X atau O gitu ya. Polio itu adalah kelainan ya. Kelainan tulang yang membentuk nih, mana nih? Bentuk X atau O. Nah, ini tulang yang di kaki itu ya anak-anak ya. Kadang ada yang gini, ada yang begini. Itu kakinya itu karena terkena penyakit polio. Apakah bisa disembuhkan? Bisa, ya. Bisa dengan cara terapi. Makanya zaman dulu anak-anak, kalau anak-anak tahu mungkin punya adik kecil atau punya tetangga yang masih bayi, biasanya dibedong. Sudah pernah tahu dibedong anak-anak? Jadi bayi yang masih kecil itu ditali, diubel-ubel, ubel-ubel apa ya bahasa Indonesianya? Dibungkus atau dibalut. Nah, dibalut dengan kain itu ya, dari sini dari tangan ke bawah sampai kaki. Jadi yang bisa bergerak hanya kepalanya tok, taludil gitu. Nah, itu tujuannya untuk apa anak-anak? Tujuannya untuk menghindari ini anak-anak polio, supaya tulangnya tidak membentuk huruf X atau tidak membentuk huruf O, itu ya. Nih, itu tujuannya. Oke, terus yang kelima juga ada yang dinamakan apa ya anak-anak? Rakitis ya. Yang kelima ada rakitis. Ya. Nah, rakitis ini disebabkan karena apa anak-anak? Kekurangan vitamin D. Itu tadi yang anak-anak sampaikan ya. Jadi kekurangan vitamin D. Kalau osteoporosis tadi kekurangan kalsium gitu ya. Pengeroposan ini tak tambah aja ya biar gampang. Pengeroposan tulang karena kekurangan kalsium atau tidak bisa menyerap kalsium. Kalau ini tadi apa ini tadi anak-anak? Karena kecelakaan ya 1-2. Kalau polio itu karena kebiasaan yang salah tuh. Tapi juga kadang ada virus ya. Ada virus yang menyerang. Jadi polio itu kelainan tulang yang membentuk huruf X atau O yang dikarenakan virus ya. Ini yang dikarenakan virus. Virus. Makanya ada imunisasi polio pada saat kita masih kecil anak-anak. Jadi ada imunisasi polio pada saat kita masih kecil. Kalau rakitis itu karena kekurangan vitamin D. Selain itu anak-anak ada juga ini yang keenam ya. Yang keenam itu ada namanya lordosis anak-anak. Lordosis. Ini dicatat sendiri ya anak-anak ya. Apa lordosis? Lordosis adalah kelainan tulang belakang ini ya yang membengkok ke depan. Nah, ini jadi melengkung ke depan maksudnya gitu anak-anak. Jadi ini ya lordosis itu adalah kelainan tulang belakang yang ini membengkok ke depan. Jadi gini anak-anak, ngedet gini ya, apa ya? Jadi ke belakang. Nah, jadi ini melengkungnya ke depan, lordosis itu ya tulang belakangnya melengkung ke depan. Jadi cara wong Jawa itu ngarani ngedet. Apa ya? Ngedet gini ya, ya. Nah, jadi itu anak-anak. Itu kelainan tulang lordosis ya. Terus ada juga kelainan tulang yang dinamakan kifosis anak-anak. Apa kifosis? Ayo, ada yang tahu?
Oh, sebentar ya, ini tak totoe sik dan sedeng. Bentar. Oh, ini tak taruh sini biar muat banyak. Karena banyak ini. Yang ketiga ini osteoporosis, yang keempat ini, yang kelima, nah, ini ya, yang keenam lordosis. Nah, sekarang yang ketujuh anak-anak. Saya tuliskan di sini ya, yang ketujuh ya. Bentar. Yang ketujuh adalah kifosis. Kifosis, ya, ini adalah kelainan tulang belakang yang membengkok ke depan. Ya. Ini kok ke depan? Ke belakang, maaf. Yang membengkok ke belakang. Nah, sudah. Jadi kifosis itu kelainan tulang belakang yang membengkok ke belakang. Yang melengkung atau gini, melengkung ke depan ya. Itu namanya kifosis. Jadi kalau misalnya gini ya anak-anak ya, ini kifosis itu dengkluk ini. Jadi ya, dengkluk ini kifosis. Kalau lordosis adalah ngedet. Nah, ya, ngedet. Diingat-ingat ya anak-anak. Nek lordosis ngedet, nek kifosis itu sangkuk gini apa namanya bungkuk ya, bungkuk. Nah, wes. Kifosis bungkuk, lordosis ngedet. Nah, terus ada lagi anak-anak. Yang kedelapan itu adalah apa? Skoliosis. Ini ya. Skoliosis. Apa skoliosis? Skoliosis adalah kelainan tulang belakang yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Nah, ini sudah. Jadi skoliosis itu membengkok ke kanan atau membengkok ke kiri. Nah, ini semuanya, yang ini ya, ini disebabkan oleh apa? Ini, yang ketiga ini, jadi lordosis, skoliosis, kifosis, ini disebabkan oleh kebiasaan duduk yang tidak benar. Itu ya. Jadi oleh kebiasaan duduk yang tidak benar. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan anak-anak? Jelas apa belas? Jelas ya? Ya, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ini tolong ditulis dulu ya. Jadi atasnya dikasih judul ya. Yang atas dikasih judul. Nah, yang atas dikasih judul kelainan pada tulang atau penyakit-penyakit pada tulang. Oke, itu. Supaya nanti bisa digunakan untuk belajar. Gitu ya anak-anak ya. Supaya bisa digunakan untuk belajar. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke. Ya. Kita lanjutkan anak-anak kalau sudah. Ini sudah ya, tak hapus ya, nek wis ya. Belum. Oh, belum, masih ditulis ya, silahkan. Oke.
Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Oke, yuk. Sekarang kita lanjutkan ya anak-anak. Tadi ini sudah untuk kelainan-kelainan tulang dan beberapa cara untuk menjaga kesehatan tulang. Oke, selanjutnya kita lanjutkan anak-anak, yaitu tentang IPS ya, tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Ini sudah ya anak-anak. Itu ada di bukumu ya, ada di bukumu halaman berapa ya? 89 ya. Ada di buku halaman 89. Oke, anak-anak bisa melihat buku tematiknya di halaman 89 sambil melihat di depan ya. Sambil melihat di depan. Ini saya hapus dulu anak-anak. Jadi tak hapus dulu. Ini biar bisa digunakan untuk nulis nanti ya. Sudah? Sudah. Oke. Nah, tadi kita belajar ya, kita akan belajar tentang kenampakan. Loh, sebentar kok jadi ingin ya, Rek? Bentar ya. Keluar sendirinya ini tadi. Kok tiba-tiba. Masih terlihat ini anak-anak papan tulis saya? Masih ya? Masih. Oke. Pak, masih. Kita lanjutkan ke kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, apa toh kenampakan alam dan kenampakan buatan itu? Kita bahas di sini ya. Yang pertama adalah kenampakan alam. Kenampakan alam. Apa kenampakan alam? Kenampakan alam adalah apa? Ayo, ada yang tahu? Saya. Ada yang mau menjawab? Silahkan, ayo coba. Apa? Zaki, Pak. Zaki, ayo Ki. Coba Ki. Lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Iya, betul. Jadi, penampakan permukaan bumi yang terjadi gitu ya, secara alamiah atau diciptakan Tuhan. Gitu ya anak-anak ya. Jadi untuk kenampakan alam ini ya, kenampakan alam itu terjadi secara alamiah. Penampakan permukaan bumi yang terjadi secara alamiah. Penampakan permukaan bumi itu apa saja toh? Ada daratan, ada lautan, gitu ya. Nah, yang berupa daratan bisa, misalnya ya, ini dinamakan kenampakan alam ya. Contohnya apa Pak? Ini tak tuliskan contohnya di sini. Karena ada dua ya, contoh daratan. Ini ya, yang berupa daratan. Contoh yang berupa daratan gitu. Yang berupa daratan. Apa saja contoh yang berupa daratan? Tuh, yang pertama, yang kenampakan alam itu apa? Pohon. Contoh yang berupa daratan. Kenampakan permukaan bumi. Kenampakan alam itu bukan makhluk hidup ya anak-anak ya. Pak Titis misalnya punya gunung. Gunung betul apa salah anak-anak? Betul ya? Betul. Betul. Pegunungan. Ya. Ataupun bukit. Bukit itu ya.
bukit dan perbukitan. Lagi yang kedua misalnya, Pak Titis punya lembah. Nah, lembah ya. Lembah itu apa? Lembah itu adalah dataran rendah yang terjal dan menjulang ke bawah, gitu ya. Yang biasanya lek wong desa ngarani jurang. Nah, itu ya. Itu namanya jurang. Terus ada lagi apa ya anak-anak kira-kira ya? Gunung, pegunungan, bukit, perbukitan. Ini sebetulnya bisa dipisah ya anak-anak. Kalau anak-anak mau menuliskan misalnya gunung, terus yang kedua pegunungan, yang ketiga bukit, perbukitan, boleh. Yang ketiga juga bisa ini anak-anak. Kita tuliskan dataran tinggi. Nah, ini. Ada yang keempat di sini juga dataran rendah. Wes, apa yang membedakan antara dataran tinggi dan dataran rendah, anak-anak? Kalau dataran rendah biasanya ketinggiannya 0 sampai 200 meter, ini ya, mdpl. Nah, apa Pak mdpl itu? Meter di bawah permukaan, apa namanya, dari permukaan laut. Ini ya, diukur dari permukaan laut. DPL itu dari permukaan laut, ya. Di atas permukaan laut. Nah, boleh. Jadi ini dataran rendah, ya. Jadi dataran rendah itu 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kalau dataran tinggi itu lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Gini ya anak-anak ya. Nah, ini contoh yang berupa daratan. Pak, apakah ada yang berupa perairan? Ada anak-anak. Jadi ini penampakan ya, penampakan alam yang berupa daratan. Nah, Terus yang kedua, contoh yang berupa perairan. Tak tuliskan di sini. Contoh yang berupa perairan. Apa anak-anak kira-kira contoh yang berupa perairan? Yang pertama, ada yang bisa? Terumbu karang. Laut. Laut. Laut dan lautan. Samudra ya. Lautan. Kalau pantai masuk di mana anak-anak? Pantai itu batas antara laut dan dataran ya, daratan ya. Jadi oke, di sini saya tambahin. Oke, tak tambahi apa ya anak-anak ya? Tak tambahi yang kelima ya. Yang kelima adalah pantai. Nah, boleh anak-anak tambahin. Nah, sekarang ini, Mbak. Yang ini laut dan lautan. Terus apa lagi? Yang kedua bisa sungai, betul. Sungai. Terus yang ketiga Danau. danau. Ya, karena danau tidak dibuat oleh manusia. Terus yang keempat ada lagi nggak anak-anak? Rawa ya. Rawa. Oke. Kalau ada lagi nanti tolong dituliskan kita. Nah, jadi kenampakan alam itu dapat berupa daratan dan juga dapat berupa ini kira. Oh, ini ya. Nah, dapat berupa perairan. Nih. Yang berupa daratan, contohnya gunung, pegunungan, bukit, dan perbukitan. Lembah, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nih, dataran tinggi itu lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Kalau dataran rendah 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Jadi mengukur ketinggian suatu tempat itu diukur dari permukaan laut ya anak-anak ya. Bukan dari mana-mana tapi diukurnya dari permukaan laut. Nah,
Terus ada juga kenampakan alam yang berupa perairan. Contohnya ini laut dan lautan atau samudera. Yang kedua sungai. Nih. Yang ketiga danau, yang keempat rawa. Wes, sampai di sini. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ini untuk kenampakan alam. Ini ya, masih kenampakan alam ya anak-anak ya. Belum nanti kenampakan buatan setelah ini. Ini kenampakan alam dulu. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak, jelas. Mau ditulis dulu? Tidak ada. Silahkan dicatat dulu. Ya. Ya. Silahkan dicatat dulu. Kenampakan alam. Sudah nulisnya? Kita lanjutkan ke kenampakan Sudah. buatan. Wes, mari. Sudah. Sudah ya? Ya, kita lanjutkan ke kenampakan buatan. Ini tak hapus ya anak-anak ya. Mari kan? Sekarang saya hapus saja ini kenampakan buatan. Ini kok gak bisa nek tiga yang ngapus teks. Ngapus teksnya harus seperti ini ternyata. Nah. Oh, wah. Ini biarkan saja ini. Di sini aja. Nah, wes. Ini tadi judulnya ya, kenampakan alam. Oh, kurang iki rek. Iki tulisannya tambahan ya, kenampakan gini aja gini. Kenampakan alam, alam dan kenampakan buatan. Yes. Oh, ini loh rek. Oke ya. Sekarang kenampakan buatan. Nah, tak tulis di sini ya. Kenampakan buatan. Yes. Apa yang dinamakan kenampakan buatan itu anak-anak? Ada yang tahu? Yo, ada yang mau menjawab? Silahkan. Apa? Ada yang bisa jawab? Ayo. Apa toh kenampakan buatan itu? Ada yang mau menjawab? Loh, nanti. Tidak ada yang mau menjawab. Jadi kenampakan buatan adalah masih bisa dengar suara saya anak-anak ya? Masih bisa? Masih. Iya. Masih. Oke, kenampakan buatan itu adalah kenampakan permukaan bumi gitu ya. Bumi yang dibuat oleh ini ya, oleh manusia. Nah, wes. Jadi naik kenampakan alam tadi ada dengan sendirinya. Kalau kenampakan buatan itu dibuat oleh manusia. Sama dengan kenampakan alam. Ada yang berupa ini ya. Ada yang berupa daratan, ini ya. Contoh berupa daratan dan ada juga yang berupa apa? Perairan. Berupa perairan. Perairan. Nah, wes, nih. Jadi kenampakan buatan itu juga ada dua anak-anak. Iki loh. Ya, ada yang lho sing anu kok ilang rek. Sing item. Neng dia rek. Yang item ya.
Di mana ya? Kok jadi merah? Biru aja. Nah, ini ya. Ada yang berupa daratan, ya, ada yang berupa perairan. Sudah, ini. Tuh. Jadi ini anak-anak, ada yang berupa daratan dan ada yang berupa perairan. Contohnya apa ya anak-anak? Apa contohnya anak-anak? Kalau yang berupa daratan? Ayo. Sawah. Oh, keliling dikira. Nah, wes. Yang pertama, berupa daratan ada sawah. Sawah itu ada dengan sendirinya atau dibuat oleh manusia? Dibuat oleh manusia ya, Buat sawah. manusia. Terus Dibuat ada oleh lagi manusia. apa? Ya. Terus ada jalan. Oh, jalan juga dibuat oleh manusia. Ono apa mana herek ya? Yang tiga. Ada jenis gedung ya. Gedung, karena gedung itu juga mempengaruhi bentuk permukaan bumi. Terus ada apa lagi anak-anak? Yang keempat? Bagi anak-anak bisa ditulis lagi ya. Oke, terus yang berupa perairan contohnya apa anak-anak? Waduk. Waduk ya. Waduk atau bendungan. Atau bendungan. Pernah tahu bendungan ya anak-anak atau waduk ya? Pernah ya? Tahu. Tahu. Terus ada lagi apa lagi anak-anak? Yang kedua. Ada? Tambak. Tambak, pinter. Tambak. Ono maneh enggak? Yang ketiga. Apa lagi? Selain tambak. Tambak itu banyak ya, ono tambak udang, ada tambak bandeng. Nah ini. Nanti kalau anak-anak ke Pacitan di sana ya lewat JLS. JLS itu jalur lingkar selatan. Itu dekat rumah saya anak-anak di Pacitan. Anak-anak nanti di sepanjang jalan dekat pantai itu berjajar-jajar tambak udang, gitu ya. Jadi ada tambak udang di sana. Kalau di Gresik sama di Sidoarjo itu ada tambak apa ya namanya? Ada tambak ikan perairan tawar itu ya, gurami atau mujair gitu ya, atau bandeng tuh. Kalau di Sidoarjo banyak juga tambak bandeng biasanya. Tuh, itu ya anak-anak. Ada lagi enggak ya untuk yang berupa perairan? Selain waduk, tambak, waduk atau bendungan sama sudah ya kayaknya. Ya nanti kalau ada lagi anak-anak bisa mencari sendiri ya anak-anak ya. Pak, saya nemu lagi. Nah, ditulis saja nanti ditambahkan di sini, gitu ya. Ini. Jadi itu kenampakan alam dan kenampakan buatan anak-anak. Jadi ada kenampakan yang dibuat oleh manusia dan ada kenampakan yang ada secara alami. Yes. Mungkin ada yang ditanyakan? Silahkan kalau ditanyakan. Tidak. Tidak. Tidak ada. Enggak. Bentar. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan. Mau dicatat dulu? Atau sudah? Sudah dicatat? Catat dulu. Oh, mau dicatat dulu, silahkan. Udah. Sudah ya?
Oke, yuk kita lanjut kalau sudah. Nah, seperti di bukumu anak-anak. Anak-anak bisa melihat di bukunya itu ya. Halaman 90 itu bisa dijawab di situ. Jadi, kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Oke, anak-anak coba dilihat di halaman ini ya. Halaman berapa ini? 89. Di bukunya halaman 89. Oke, ini tak hapus dulu ya, tak ganti ya anak-anak ya. Jadi saya ganti untuk share screen buku paket. Tuh. Jadi, maaf ya anak-anak, ini memang pembelajarannya agak lama, tapi kalau pakai wifi ya enggak apa-apa. Anak-anak boleh sambil minum, boleh, enggak apa-apa. Ya, silahkan. Oke. Terlihat ini anak-anak untuk gambar buku temanya. Terlihat ya? Terlihat. Oke. Nah ini, amati keempat gambar kenampakan berikut. Beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Oke. Untuk gambar nomor 1 ya, ini saya gambar gunung, ada ini kenampakan apa ya anak-anak? Nampakan alam. Penampakan alam berarti kita kasih tanda Centang. centang ini ya. Ini centang ya, centang. Terus ini ada sungai, penampakan buatan. Nah, penampakan alam berarti kita centang ya, kita centang. Terus yang ini danau. Penampakan alam. Penampakan alam berarti kita centang lagi. Kalau yang gambar yang paling bawah, Penampakan penampakan buatan. Ini yang dinamakan bendungan atau waduk. Berarti kita silang. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jelas? Jelas. Ya? Jelas. Ya, alhamdulillah. Oke, sekarang kita lanjut anak-anak. Nah, ayo berlatih ini. Kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Apa saja ini? Gunung, ya kan? Pegunungan, ya. Terus apa lagi? Sungai dan danau, gitu ya. Pegunungan, sungai dan danau. Terus yang kedua, kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Ini apa? Waduk atau bendungan, gitu ya anak-anak ya. Sekarang coba nomor 3, apakah kenampakan alam itu? Ayo, barusan saya jelaskan tadi. Apa kenampakan alam itu anak-anak? Ada yang mau jawab? Kenampakan permukaan bumi secara alamiah. Yang terjadi secara alamiah atau diciptakan oleh Tuhan. Terus, apakah kenampakan buatan itu anak-anak? Apa yang dimaksud kenampakan buatan? Permukaan bumi yang dibuat oleh manusia. Kenampakan permukaan bumi yang dibuat oleh manusia. Betul. Yes, sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Tidak ya. Oke, jadi ini alam Indonesia ini ya, alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Jadi tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua, dan lain-lain sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Jadi yang tertarik datang ke Indonesia itu enggak banyak anak-anak ya, banyak sekali yang tertarik datang ke Indonesia. Oke, karena apa? Karena keadaan atau kenampakan alam di Indonesia itu sangat indah. Mulai dari pantainya, mulai dari pegunungan, apalagi ya, ke hutan, dataran tinggi, dataran rendahnya luar biasa bagus. Kalau di dataran tinggi kita yang sering dikunjungi di Malang, Batu Malang ya,
Ada yang pernah ke sana ya anak-anak ya? Sering ya ke sana? Tapi untuk pada saat pandemi ini ya jangan kemana-mana dulu ya. Tetap prihatin dulu di rumah aja dulu ya. Sampai pandemi betul-betul berkurang. Tapi ini sudah lumayan berkurang ini anak-anak. Dulu tiap hari, tiap jam, tiap detik bahkan ada ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti itu ya. Jadi sekarang sudah berkurang ini anak-anak. Tidak terlalu banyak ucapan-ucapan seperti itu. Alhamdulillah dengan cara kita mematuhi protokol kesehatan ya, kita mudah-mudahan terhindar dari berbagai macam penyakit itu ya. Oke, wes. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan anak-anak? Jelas apa belas? Jelas ya? Jelas. Sampai-sampai nih zaman dulu. Oke, kita flashback ke belakang dulu ya. Sampai-sampai dulu negara-negara asing itu saking kepinginnya tinggal di Indonesia atau merebut kekayaan Indonesia, dijajah ya. Dijajah oleh Belanda saja berapa tahun anak-anak? Negara kita dijajah oleh Belanda. Selama 350 tahun anak-anak ya. Oh, bukan main-main itu, 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Terus dilanjutkan dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Oh, wes. Sudah banyak sekali. Nah, mungkin tugas kalian sekarang adalah menjadi pelajar atau siswa yang hebat. Supaya nanti Indonesia menjadi negara yang hebat. Tidak bisa dijajah oleh negara lain. Gitu ya. Jadi itu nanti 20 atau 25 tahun ke depan Indonesia berada di tangan-tangan kalian. Ya, Pak Guru, Bu Guru yang di sini di Dukuh Menanggal 1 mungkin sudah pensiun. Ya, mungkin juga sudah ada yang meninggal untuk 20 sampai 25 tahun ke depan. Ya, maka dari itu Pak Guru, Bu Guru di sini hanya menitipkan pesan ke anak-anak. Tolong menjadi siswa yang berguna gitu ya. Jangan malah merusak Indonesia, tapi harus membangun Indonesia menjadi lebih baik. Apa toh yang merusak Indonesia biasanya? Yang merusak Indonesia karena pemakaian narkoba. Oh, ya. Saya berpesan anak-anak ya, jangan sampai anak-anak semuanya memakai narkoba atau ikut-ikutan tren yang saat ini sedang ngetren. Seperti apa ya, kalau orang itu biasanya digambari, ditato, body percing itu, ditindik dan sebagainya, itu akan merugikan kalian sendiri anak-anak nanti ya. Jangan sampai, kita harus bersyukur. Apa yang sudah dikasihkan Allah kepada kita itu sudah sangat sempurna anak-anak ya. Sudah sangat sempurna. Ojo malah ditambahi tindik. Yang laki-laki loh ya. Kalau yang perempuan ya sudah tetap biasa yang di sini ya. Nah, tapi kalau yang laki-laki mbok kayak neng moto, neng ilat, kuping, neng mana saja itu jangan sampai seperti itu ya. Karena akan menyengsarakan kita sendiri nantinya. Ya. Akan menyengsarakan kita sendiri. Oke. Itu anak-anak untuk tematik ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri bentang alam Papua sampai ini ya. Anak-anak bisa dikerjakan. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ini. Jadi yang dikerjakan anak-anak halaman 91 sampai 93. Tolong anak-anak kerjakan ya. Itu bisa lihat di atlas ya, bisa dilihat di atlas atau bisa lihat di sumber-sumber yang lain. Nah, bisa lihat buku, bisa lihat internet dan sebagainya. Tapi kalau lihat internet itu biasanya otak kita nggak berkembang anak-anak ya. Lebih baik kita lihat buku kalau saya loh ya. Jadi lihat atlas itu kita akan mencari, oh ternyata di Pulau Jawa itu ada Gunung Semeru, letaknya di sini. Oh letaknya di daerah sini. Nah, itu akan lebih
teringat, terkenang gitu ya. Akan lebih terkenang daripada kita hanya tahu matengan atau hanya dengan melihat internet. Gitu ya anak-anak ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan anak-anak? Jelas atau jelas? Tidak. Tidak ya. Kalau tidak kita lanjutkan ke bahasa Jawa, anak-anak. Anak-anak bisa membuka bukunya bahasa Jawa kemarin sampai di permainan tradisional ya. Anak-anak sudah punya bukunya yang tantri. Kalau belum punya bisa nanti minta ke saya filenya, tapi saya tidak punya bukunya, tapi saya punya filenya untuk tantri ya. Saya Pak, dikirim filenya aja. apa? Dikirim filenya saja ya. PDF. Di mana kirimnya? Di WA ya. Ya. Oh, kirim di WA. Oh ya, ya nanti saya sebentar tak kirim saiki. Ya anak bisa melihat ya. Oh, 13 besar kok. Proses kirim ya anak-anak ya. Tapi lo punya buku. Jaki punya, Edita punya, Nesha punya, Safira punya, Gea Sudah. punya. Enggak usah. Ini ya. Tenang saja ini anak-anak. Sudah tak kirim, tunggu ya. Tunggu saya kirim ini. Jadi masih proses mengirim. Anak-anak nanti kalau punya print di rumah bisa di print 1 lembar atau berapa lembar dulu biar nggak terlalu banyak gitu ya. Atau kalau mau dibaca secara digital ya enggak apa-apa anak-anak ya. Kalau mau dibaca secara digital monggo, enggak apa-apa. Boleh. Oke. Bentar ya. Oke. Sudah terkirim ke anak-anak ya? Oh, sudah. Nanti bisa dilihat di grupnya kelas 5C ya, yang ada wali muridnya. Itu sudah saya kirim untuk bukunya Tantri. Ya. Anak-anak bisa print sendiri atau apa. Oke. Seperti biasa anak-anak kita sharekan untuk tantrinya kemarin ya. Sudah bisa terlihat ya anak-anak ya? Bisa terlihat dengan jelas ya? Kemarin sampai apa ya anak-anak ya? Iya, kayak ini. Oh ini. Ini ya, jadi teks narasi kemarin ada festival dolanan. Ini sudah kemarin. Nah ini ada struktur teks narasi sudah ya kemarin ya. Alurnya sudah. Nah, sekarang ini nyemak teks narasi. Apa kang diarani teks narasi anak-anak? Teks narasi itu apa? Ini ada di sini ya. Teks narasi itu apa toh? Ayo. Iki ada jawabannya di sini ya. Teks narasi yaiku iki ya anak-anak ya. Teks wacan kang isine ngandharake utawa nyeritakake kedadian kanthi runtut saka wiwitan nganti pungkasan utawa kronologis. Iki ya. Ini dinamakan teks narasi. Dah. Selanjutnya. Sebutno strukture teks narasi. Jadi anak-anak bisa menyebutkan struktur teks narasi di sini. Yang pertama ada alur utawa kalau bahasa Indonesianya jalan cerita, urutane kedadean, paraga lan watake atau tokoh dan wataknya, ya.
Paraga itu adalah tokoh anak-anak. Dan latar itu bisa waktu, papan, lan suasana kedadean. Tuh, latar. Jadi ada ini. Selanjutnya, terangno saben bagiannya struktur teks narasi. Sudah tadi ya. Jadi ini, alur itu adalah urutan kedadean atau apa namanya, peristiwa atau urutan kejadian gitu ya. Itu. Terus paraga lan watake itu peragam tokoh dan watak. Dan latar itu juga terbagi, ada papan, ada latar waktu, ada latar panggonan atau latar papan, lan ada latar suasana atau kedadean. Tuh. Oke, sekarang ini. Nah, untuk selanjutnya yang B, apa irah-irahane wacan ing dhuwur? Wacan yang dimaksud adalah ini ya anak-anak ya. Nah, festival dolanan tradisional. Ini ya, irah-irahan itu adalah judul artinya anak-anak. Jadi apa irah-irahane wacan ing dhuwur? Yaiku festival dolanan tradisional. Oke. Bimo karo Rini sarapan jam piro? Ayo, jam piro kemarin? Ada yang mau jawab? Jam piro itu jam berapa? Jam? Pak. 6. Jam 6. Ya, iki ya, jam 6. Nah, sak durung ini jam setengah 6. Oke. Jadi sak durunge jam setengah 6. Ini ya. Karena ini tadi jam piro tadi? Jam setengah 7 sudah mulai. Jadi sarapannya nanti jam 6 atau setengah 6. Boleh. Selanjutnya, kena apa bocah loro budal rodo isuk? Ayo. Yang kemarin kena apa? Bocah loro tadi, kedua anak tadi kok berangkatnya rodo isuk atau agak pagi. Kenapa? Sebab Arep melu festival. Bimo lan Rini arep melu festival dolanan tradisional. Bimo melu lomba apa, anak-anak? Bimo Egrang. egrang. Nek Rini melu lomba apa? Dakon dan gobak sodor. Ya, itu untuk menjawab soal nomor 4. Ini ya, Bimo lan Rini arep melu lomba apa? Bimo melu egrang, Rini melu gobak sodor lan dakon. Ngendi lombane? Ayo, lombanya di mana? Ing alun-alun. Ing alun-alun. Jam piro budale lomba? Jam piro budale ale lomba? Jam setengah pitu. Jam setengah pitu. Saka ngendi oleh budal lomba? Ya, saka ngendi oleh budal lomba? Saka ngendi budale lomba? Saka sekolahan. Oh ya, ngumpul bareng-bareng saka sekolahan. Karo sapa wae Bimo lan Rini lomba? Karo kanca-kancane sak sekolah. Kanca-kancane nang sekolahane, ku mau ya. Kepiye pesene Pak Wibowo marang Bimo? Pesannya bagaimana? Ayo, ini ada pesannya di sini di mana iki ya? Nah. Ning ora pareng ngremehne liyan lho ya. Sapa wae mungsuhe sing penting main sing apik, sing sportif. Menang kalah ketemu mburi. Ini ya. Nah, ini jadi pesannya di sini anak-anak ini. Ning ora pareng ngremehake liyan lho ya.
sapa wae mungsuhe sing penting main sing apik, sing sportif, menang kalah iku ketemu mburi, sing penting tambah pengalaman, tambah konco, ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Masih ada ya pertanyaannya ya? Enggak. Apa wae mupangate dolanan tradisional kang ditindakake kanthi bebarengan, mupangate itu manfaatnya. Apa manfaatnya? Manfaatnya Seneng. seneng, ya toh. Iso kanggo jaga kesehatan, ini ada di sini anak-anak. Ya, kemarin sudah dibaca. Iya. Nih. Nah, akeh gunane bocah dadi guyub rukun, ya toh, salah satunya ada guyub rukun. Dolanan bebarengan tanpa serik lan tukaran. Ini ya. Terus iso kanggo njaga kesehatan. Iso uga kanggo njaga kesehatan. Yes, kita lanjut ya anak-anak ya. Oke, sekarang bacaan yang kedua, geladan yang kedua, ngidentifikasi teks narasi, teks yang sesuai keadaan. Oke. Isih jam 7:30, ing alun-alun wis kebak wong. Dina iki ana festival dolanan tradisional sak kabupaten. Pesertane para siswa SD kelas 9. Siswa SD saka 9 kecamatan, 9 kecamatan. Sing bakal tetandingan yaiku wakil saka kecamatan-kecamatan mau. Dolanan tradisional kang dilombakake yaiku egrang, balap karung, gobak sodor, pate lele, bentengan, dakon lan gedrek. Bima wis siaga kanthi egrange. 3 peserta liyane mengkono uga. Prit, swara aba-aba sempritan muni banter. Bima enggal munggah egrang lan jumangkah miwiti lomba. Egrang iku ginawe saka pring, terbuat dari pring. Pring itu bambu, ya. Ing perangan ngisor ana telapakan kanggo sikil kang sinangga sikon ing ngisore. Nah, itu telapakan mau ana sing ditali ing cagake, ana uga sing dibolongi. Ada yang ditali, ada yang dilubangi. Bolongi itu lubangi. Senadyan wis latihan, ana wae alangane peserta sing tiba nalika wiwit munggah ing telapakan amarga ndredeg. Aturane ing babak penyisian ora kena tiba luwih saka ping 3. Nah, jarak sing kudu diliwati 5 meter bolak-balik. Jadi 5 meter rono, 5 meter meneh mrene. Jadi jarak tempuhnya 10 meter. Itu anak-anak ya. Aturane ora oleh tiba ping 3. Nek wis tiba ping 3 nanti akan menjadi dis. Nah, ya. Oke. Ayo terus cepet sorake sing padha nonton aweh semangat. Bima bisa ngliwati babak penyisian mau. Dheweke menang terus. Kabeh padha seneng weruh keterampilan egrangan. Senadyan awake lemu nanging ora kalah gesit karo liyane ya. Iki sebabe Bima kerep latihan sadurunge lomba. Gunane latihan saben dina ndadekake Bima terampilan kuat. Akhire ing babak final Bima kudu adu cepet lan adu terampil karo 3 peserta liyane. Prit, Bima enggal tumandang ngatonake kabeh keterampilane. Lambene ndremimil ndonga. Nah, ini sambil berdoa ya. Muga-muga bisa menang. Cukat Trengginas munggah ing telapakan, cagak egrang kiwa tengen dicekel bakuh. Tangan lan sikile wiwit maju bareng. Ing babak final iki aturane ora oleh tiba. Yen nganti tiba ateges kalah. Kabeh padha terampil
lan cepet nanging ora kena lena sebab yen nganti ilang keseimbangane bisa ngguling lan tiba 5 meter wis kliwat. Nih Bima muter awake kringete dleweran ing gegere sorake sing padha nonton nambah semangat sing padha tanding ya. Alon-alon Bima wiwit ninggalake mungsuhe sing wiwit entek tenagane lho. Jadi pelan-pelan Bima sudah meninggalkan musuh yang semakin habis tenaganya, tuh semakin lemes gitu ya. Tanding kaping 4 pancen nguras tenaga. Bima sengaja nata ambekan lan jaga langkahe supaya ora nganti kentekan tenaga. Bima, ayo Bim, cepet terus akeh sing padha menehi dukungan marang Bima. Ya. Tali pita wis ana sing ing ngarepe, kurang 2 jangkah maneh finish. Tangane nganti gemeter, lambene ndremimil ndonga maneh, atine dikuatne. Akhire, hore, Bima menang. Ini ya. Bima kasil dadi juara 1 lomba egrang tingkat kabupaten. Srengengene wis ana ing sisih kulon Penere, jadi sudah sore. Jadi srengenge itu matahari sudah berada di sisih kulon atau sebelah barat, ya. Jam 2 awan festival dolanan tradisional dina kapisan mau rampung ditindakake. Bakal diterusake dina kaloro ing sesuke. Bocah-bocah katon seneng banget atine, kabeh uga katon seger awake. Dolanan tradisional gawe seger warasan. Itu ya anak-anak ya. Jadi anak-anak bisa nanti mencari ini. Mencari tugasnya ya anak-anak sekarang untuk tugas hari ini. Oke, bisa nanti bukunya sudah saya share di grup WA. Jadi anak-anak wacan kanthi patitis teks narasi ing dhuwur banjur urutno andaran ing ngisor iki supaya alure teks narasi mau runtut. Jadi kamu tinggal ini ya dari teks ini kamu urutkan mana yang urutan pertama sehingga ini menjadi kalimat yang urut atau runtut ya. Ini dikerjakan ya. Jadi tidak usah ditulis lagi nih anak-anak ya, bisa dikerjakan di buku, tinggal anak-anak memberikan angka di sini ya urutannya. Kalau yang belum punya buku bisa yang tadi boleh di-print ya, boleh di-print 2 lembar saja. Ya, 2 lembar saja. Terus sama yang C, ini ya Wangsolono pitakon ing soriki. Jadi kamu baca jadi halaman 9 dan halaman 10, yang B dan yang C. Oke. Bisa itu untuk PR saja ya anak-anak ya, karena kita juga sudah lama. Nanti sudah 1,5 jam ternyata kita meet ya. Tadi pagi juga mungkin anak-anak sudah mengerjakan agama ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini untuk PR saja yang B sama C. Kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Tidak usah dikumpulkan anak-anak. Jadi ditulis di situ saja, tidak usah dijabrikan ke WA ya. Jadi itu untuk PR-nya, yang B dan C kita bahas minggu depan. Oke, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini ya anak-anak ya. Mudah-mudahan anak-anak tetap selalu sehat, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Oke, tuh. Untuk itu pembelajaran kali ini Pak Titis akhiri sampai di sini ya. Ada kurang lebihnya Pak Titis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak boleh live dulu ya, silakan.